Selamat pagi Misinta, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Hugen, Clarina, dan juga Nathan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang tradisi lokal gotong royong di bidang hankam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nathan. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai tradisi Awik-Awik. Nah, jadi Awik-Awik ini merupakan konstitusi lokal dialek Bali yang berlokasi di Desa Pakraman. Nah, jadi ini tuh berfungsi untuk menjaga harmoni, yaitu Trihita Karana, sebuah filosofi hidup yang dianut sama masyarakat Bali, dan juga berfokus untuk menjaga keamanan daerah. Nah, berikut merupakan bentuk gotong royong dan juga tata cara pelaksanaannya. Yang pertama itu adalah perumusan aturan menggunakan sistem musyawarah yang namanya itu adalah paruman. Yang kedua itu adalah pengawasan oleh pecalang. Nah, jadi pecalang ini adalah satuan keamanan yang dibentuk oleh tradisi dari Awik-Awik ini sendiri. Yang ketiga adalah pengawasan sosial, dan tentunya ini dilakukan sama si pecalang ini. Kemudian yang keempat ada juga sanksi adat. Nah, yang paling terkenal itu ada dua, namanya kasepokang dan juga suwini. Kasepokang itu kayak pengucilan terhadap orang yang melakukan pelanggaran, dan suwini ini seperti pembayaran atas kesalahan yang dilakukan, bisa berupa persembahan ataupun mengikuti kegiatan-kegiatannya. Dan yang terakhir, koordinasi dengan aparat negara ketika mereka melakukan ada masalah yang besar gitu. Nah, untuk peran dalam hankamnya sendiri, sistem hukum dan ketertiban teritorial daerah adat, di mana tradisi Awik-Awik ini sendiri berfungsi sebagai untuk menjaga keamanan daerah. Jadi pecalang itu sistemnya seperti kayak satpam yang berfungsi kalau misalkan di daerah Bali itu lagi ada tradisi. Nah, si pecalang ini yang berfungsi untuk kayak mengawasi sosial, melindungi acara tersebut dari faktor eksternal gitu. Nah, berikut merupakan contoh kasusnya. Sumbernya itu dari Bali Express. Bali Express yaitu penyalahgunaan wewenang adat dan intervensi adat. Nah, jadi inti pelanggaran sebenarnya ada dua. Yang pertama itu dilakukan sama BP2DAB, yaitu Badan Pengawasan Pariwisata Desa Adat Buk-Buk, di mana dia ini melakukan pelanggaran internal yang namanya itu aturan pararel, di mana dia juga mendapatkan tuduhan penipuan dan juga penyalahgunaan aset untuk kepentingan sendiri. Nah, tapi itu tuh nggak dijelasin secara rinci. Yang dijelasin secara rinci itu adalah kasus yang keduanya. Nah, jadi kasus yang kedua ini berfaktor dari yang kasus yang pertama. Nah, kasus yang pertamanya di mana si mediator yang namanya berinisial AWK, dia ini ditugaskan untuk mengatasi kasus yang pertama. Nah, tapi mediatornya ini malah menimbulkan provokasi. Dia ini kayak bilang malah untuk ngasih sanksi kasepokang kepada masyarakat-masyarakat yang ngelaporin badan pengawasan yang tadi. Jadi seakan-akan dia ini ingin membungkam masyarakat dengan memberikan sanksi kasepokang yang merupakan sanksi terberat dari desa adat Awik-Awik. Nah, berikut merupakan hukum dan pasal yang dilanggar. Yang pertama itu adalah UUD 1945 pasal 18B ayat yang kedua, di mana ini tuh mengatur tentang setiap negara tuh harus mengakui yang namanya adanya adat maupun hak-hak dari adat itu, kewajiban-kewajibannya dan juga pasangan-pasangannya. Yang kedua itu adalah UU nomor 39 tentang hak asasi manusia, dan yang ketiga itu adalah tentang pasal 28D ayat 1 tentang hak atas kepastian hukum yang adil. Jadi setiap masyarakat itu memiliki jaminan atas kepastian hukum dan kebebasan untuk berpendapat. Nah, berikut merupakan sanksi dan solusinya. Sanksi yang pertama itu sanksi adat, seperti yang saya bilang sebelumnya, sanksi sosial berupa suwini atau pemungutan. Yang kedua adalah sanksi pidana dari UUD pasal 28D berupa tuntutan pasal 221 KUHP dengan ancaman pidana minimal 4 tahun. Nah, solusinya adalah seharusnya penyelesaian ini tuh dilakukan sama bagian internal dari adatnya, tidak ada intervensi dari pihak eksternal. Dan yang kedua itu adalah seharusnya sanksi adat tuh nggak boleh kayak buat membungkam rakyat untuk melaporkan kepada polisi, karena itu melanggar kebebasan berpendapat. Oke, selanjutnya ada tradisi kewang. Nah, tradisi kewang ini itu terletak di Maluku atau Petuanan dan juga Haruku. Nah, jadi tradisi kewang ini merupakan tradisi penjaga ketaatan dan juga penjaga hukum, ketertiban dan juga kelestarian lingkungan. Nah, tapi kalau kewang ini lebih fokus ke dalam kelautan. Nah, selanjutnya ada bentuk gotong royong dan juga tata cara pelaksanaannya. Yang pertama itu si kewang ini patroli bersama menjaga hutan dan juga laut. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan illegal fishing atau pemancingan liar, pasti akan langsung dieksekusi oleh si kewang ini, tradisi kewang. Yang kedua ada musyawarah adat dalam pengambilan keputusan. Jadi itu mereka itu nggak semena-mena cuma main ambil hakim sendiri, tapi mereka tuh juga diskusi terlebih dahulu. Yang ketiga ada kerja kolektif menegakkan sanksi dan juga aturan adat.
Yang keempat ada saling mengingatkan antar warga agar tidak melanggar. Nah, jadi itu masih kebanyakan warga itu melanggar soalnya mereka tuh kebanyakan main hakim sendiri. Yang terakhir ada pemulihan lingkungan bersama setelah pelanggaran. Nah, kalau tradisi Kewang ini peran dalam Hankamnya adalah penjaga keamanan lingkungan dan sumber daya wilayah adat. Bisa kalian lihat di sini, itu merupakan orang-orang yang menjaga kelautan, kelestarian kelautan dan juga kehutanan. Nah, karena tradisi Kewang ini belum ada konfliknya, jadi kita ambil contoh kasus dari potensi konflik. Potensi konflik itu muncul dari akibat pelanggaran wilayah adat oleh pihak luar, yaitu illegal fishing dan juga eksploitasi hutan. Contohnya itu di mana Kewang menghentikan pelanggaran, melakukan sanksi adat berkoordinasi dengan aparat. Mekanisme ini mencegah konflik horizontal dan menjaga kedaulatan wilayah adat. Selanjutnya ada inti pelanggaran. Konflik nelayan lokal Maluku dengan nelayan dari luar daerah. Jadi mereka ini dari tradisi Kewangnya dan dari Maluku memiliki konflik dengan yang dari luar Kewang. Yaitu warga lokal merasa kesal karena kapal-kapal dari luar masuk ke dalam wilayah mereka dan juga melakukan illegal fishing. Selanjutnya ada hukum yang dilanggar. Hukum yang pertama itu ada UU nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Jadi penangkapan orang-orang yang melakukan illegal fishing. Yang kedua ada UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Tindakan main hakim sendiri. Jadi kita itu nggak boleh main hakim sendiri. Nah, yang selanjutnya ada sanksi dan juga solusi. Sanksi pidana nelayan juga kalau ada yang melakukan illegal fishing maka akan diproses berdasarkan UU nomor 45 tahun 2009. Lalu ada sanksi adat. Kalau ada warga yang melanggar maka akan dikenai denda adat. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama itu ada mediasi adat, musyawarah antara pelanggaran. Jadi kita tuh sebelum melakukan hukuman kita musyawarah dulu. Yang kedua ada koordinasi dengan pemerintah. Jadi kita nggak main kayak di dalam tradisi, tapi kita juga melibatkan pemerintah. Oke, selanjutnya ada tradisi Tatang Banua yang berada di Kalimantan Selatan atau Banjar. Nah, lalu inti tradisi Tatang Banua ini adalah gotong royong menjaga keamanan yang berbasis kesadaran kolektif. Nah, jadi bentuk gotong royong dan tata cara pelaksananya itu yaitu ada keterlibatan aktif seluruh warga secara sukarela, lalu juga ada respon kolektif terhadap gangguan keamanan, serta musyawarah kampung untuk koordinasi tindakan dan kontrol sosial berdasarkan nilai-nilai Banjar. Nah, jadi peran dalam Hankam di Tatang Banua ini adalah sistem keamanan lingkungan berbasis gotong royong warga. Jadi di sini bisa dilihat contoh-contohnya ngelakuin adat di Tatang Banua. Nah, lalu juga ada contoh kasusnya yaitu karena di sini di Tatang Banua belum punya kasus, jadi kita bikin aja potensi konfliknya itu. Ada di Tatang Banua ini biasanya muncul akibat adanya gangguan keamanan sosial. Nah, seperti pada umumnya kalau di pedesaan biasa sering ada pencurian ayam mungkin atau apapun itu, lalu juga ada perkelahian antar warga atau masuknya orang luar yang menimbulkan keresahan. Lalu juga ada contoh nyatanya yaitu dapat ditemukan beberapa kasus pencurian di lingkungan kampung di mana warga itu secara kolektif bersama-sama gotong royong untuk mengamankan pelaku sebelum diserahkan kepada pihak yang berwajib atau polisi. Nah, lalu ada inti pelanggarannya yaitu pelanggaran secara hukum pidana. Pencurian ini mengambil barang milik orang lain ya, itu nggak boleh. Lalu juga ada perkelahian antar warga, kekerasan yang mengganggu ketertiban umum. Nah, tindakan ini jelas melanggar hukum nasional atau KUHP karena merugikan orang lain dan juga mengancam rasa aman. Lalu pelanggaran ini pelanggaran norma sosial kampung juga. Selain hukum negara, pelaku juga melanggar norma adat atau kesepakatan hidup bersama serta nilai kepercayaan antar warga. Lalu hukum pasal yang dilanggar yaitu pasal 28G ayat 1 UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda dan lain-lainnya. Lalu ada pasal 28H ayat 4 UUD 1945, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sembarangan. Nah, lalu ada sanksi dan solusi. Sanksinya itu berdasarkan UUD 1945. Pelanggar pada pasal 29G ini pencurian melanggar hak atas rasa aman, yaitu dapat diproses pidana. Lalu juga pelanggaran 28H ayat 4 ini dikenai sanksi hukum dan atau sanksi adat. Solusinya penyelesaian adatnya itu musyawarah dan juga mengembalikan barang. Lalu proses hukum negaranya dilaporkan kepada aparat yang berwajib. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.